Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu,
Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup
Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, masih luar biasanya, masih mengantuk. Hari baru, harapan yang baru. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan kalau kita ada sore hari ini. Amin. Coba sapa dulu sebelah kiri kanannya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Baik. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan untuk dapat kembali kita dikumpulkan. Kita boleh beribadah sama Tuhan. Amin. Kita mau siapkan waktu kita, hati kita yang terbaik bagi Tuhan.
Biarlah pujian ibadah kita sore hari ini menjadi satu dupa yang harumnya di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan disenangkan lewat ibadah kita. Sama sore juga untuk jemaat Tuhan yang berada di online, biarlah mereka juga boleh bersama-sama dengan kita beribadah sore hari ini. Kita mau naikkan pujian kita sore hari ini. Walaupun ini lagu yang baru, kita mau belajar sama-sama. Karena hanya dekat dengan Tuhan, hanya dalam hadiratnya Tuhan kita menikmati kebahagiaan. Saat kita susah, mengalami tekanan, tapi saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, disitulah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku serahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Amin. Amin. Berdiam
Amin, 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 haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah Yesus Tuhan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Seundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam hadiratnya, Rasa bahagia. oh dalam hadiratnya, amin. Ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Jemaat Tuhan saja katakan sama. Dalam hadiratnya ku rasa amin. 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 Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Amin. Kau saja Yang suci, Kau saja yang layak. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau saja yang
ketenangan Allah. Dalam hadirat-Mu kami menikmati damai sejahtera-Mu Allah. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah kami. Kau saja yang layak dipuji. Kau saja yang layak ditinggikan Tuhan. Dan kami memujikan Hosana, Hosana bagi anak Allah di tempat yang maha tinggi. Mari Tuhan berkati ibadah kami sore hari ini. Mengurapi setiap kami Tuhan. Jangan ada yang terlewat Tuhan. Dalam pada sore hari ini kami menikmati hadirat-Mu Allah. Kami menikmati suasana surga. Boleh ada di tengah-tengah kami, melawat kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, akan memberikan kami kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Siaplah kami beribadah sore hari ini. Lebih dalam lagi kami mau memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bukakan ibadah ini. Amin. Amin. Masih tetap kuat berdiri? Amin. Amin. Kita naikkan pujian kita. Datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Coba lihat tetangganya, ada yang cembetut gak mukanya sore hari ini? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Datanglah. Datanglah Kemana? ke baitnya Dengan apa? dengan hati Amin. bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak, Akan bersorak-sorak. akan bersorak-sorak. Amin. Bersyukurlah. Bersyukurlah Amin. kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya keselamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Amin Tuhan. Kami memuji akan nama-Mu Bapa. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, Akan akan bersorak-sorak. bersorak-sorak. Bersyukurlah. Bersyukurlah Amin. pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Amin. bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, Amin. sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih
kasih setianya. Sama-sama kita katakan, Engkau Baik, amin, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, Yesus baik, amin. kasih setiamu tak pernah Lagi Engkau berubah. baik, Engkau amin baik, Tuhan. sangat baik, Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dia baik Bapak Ibu, Amin. dia baik. Amin. Amin. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Jempol semuanya, Engkau baik. Engkau baik, Amin. sangat baik, Oh. kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Engkau baik, Amin. sangat baik, kasih Haleluya. setiamu tak pernah berubah. Kita main jempol ya. Sama semuanya, Engkau baik. Engkau Baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. lagi semua, Engkau baik. Baik, Amin. sangat baik, Kasih setiamu tak pernah berubah. Lagi Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia baik, amin. Amin. Saya mengimani pujian ini. Dia baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik bagi kita. Kita akan dengarkan pengumuman gereja. Kembali kita akan beradakan ibadah doa yang akan dilakukan di hari Rabu di rumah kediaman Bapak Gembala. Yang melayani boleh lihat di ros di depan. Lalu ada doa puasa. Bapak Ibu, saya sangat mengajak Bapak Ibu untuk berdoa dan berpuasa. Karena hari-hari ini sungguh jahat Bapak Ibu. Kita tidak bisa merasakan kepekaan kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Salah satu membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah kita berdoa dan berpuasa. Banyak sekali yang perlu kita doakan. Banyak sekali yang kita mau minta kepada Tuhan dalam puasa kita. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk berpuasa. Terakhir makan di Kamis malam. Jam berapa saja Bapak Ibu selesai makan? Jam 9 kah? Jam 10 kah? Tutup makan Bapak Ibu dan buka kembali di pukul 4 sore. Ada pokok-pokok doa yang disampaikan Bapak Gembala di grup. Mari doakan mereka. Ada banyak saudara kita yang perlu dalam dukungan dalam doa. Terlebih Tante Caroline yang kemarin kami jumpai juga perlu di dalam dukungan dalam doa. Ya, ada ginjal yang menyerangnya hingga dia badannya bengkak. Tapi kita percaya Tuhan yang ambil alih atas kehidupannya. Amin. Doakan ya. Kita yang sehat kita berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan. Lalu minggu depan kembali kita akan beribadah serta juga dengan sekolah minggu ya. Dia Bapak Ibu boleh lihat di depan siapa yang boleh melayani. Biar ambil bagian doa sebelum kita masuk dalam pelayanan kita. Di hari Kamis kembali kita akan melakukan pemuritan di sesi yang kedua ya, hidup baru. Temanya kalau minggu ini adalah pendatang apa Pak? Yang baru sudah datang ya, yang
baru sudah datang, kembali kelas onsite. Yang dewasa di rumah Bapak Gembala pukul 4 ya. Mari hadir, bawa nanti yang akan dibagikan hari ini makalahnya, selembaran pelajarannya. Lalu yang online pukul 7 malam. Dan untuk kelas youth hari Sabtunya ya, kelas youth hari Sabtunya pukul 7.30. Dan yang tadi yang mungkin tidak bisa datang di online, tidak bisa datang di onsite, ada di hari Minggu, boleh datang di pukul 2 siang ya. Ambil waktu kita untuk kita terus belajar mengenal akan Tuhan. Itu saja pengumuman. Pengumuman yang terakhir adalah pengumuman laporan keuangan. Maafkan saya kalau bulan Januari saya tidak melaporkan, tapi bulan ini saya laporkan secara khusus. Walaupun dikecilkan ya. Di bulan ini kita mengalami bulan Februari, bulan Januari kita puji Tuhan masih adalah dana yang tersimpan, dan bulan ini Februari kita memang mengalami kekurangan, tapi saya percaya semuanya tetap berjalan dalam pertolongan Tuhan. Amin. Doakan biar segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Saya percaya gereja ini akan diberkati Tuhan saat kita memang sama-sama sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, hingga kerajaan Tuhan boleh ditegakkan di GKI Hope Family Jakarta. Amin. Ada banyak teman-teman kita, saudara kita yang tidak hadir pada sore hari ini. Doakan mereka biar kita tahu apa yang mereka alami ya. Hari kita akan siapkan hati kita lebih lagi untuk dengar firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tetap Allah yang baik bagi kami. Kau tetap pertolongan bagi kami ya Bapa. Kau yang senantiasa memberkati kami Tuhan. Karena Engkau Bapa yang setia bagi kami. Kesetiaan-Mu sungguh teruji Allah. Saat kami lalai pun Engkau tetap Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan pujian ini sama-sama. Tak katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku Dalam bersamamu. lebih dari harta. Kaulah Segalanya tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kembali saya undang jemaatan untuk bangkit berdiri. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Tuhan. Lebih Amin. dari harta. Kaulah
Terima kasih Engkau Bapa yang setia, Engkau yang selalu ada, yang begitu setia menyertai kami. Engkau iringi langkah kami Tuhan dimanapun kami berada, di lembah-lembah kelam, di tempat-tempat yang paling sesak sekalipun. Engkau Bapa setia yang senantiasa meneguhkan hati kami untuk kami tetap percaya, untuk kami terus berharap kepada Engkau. Hanya Engkau satu-satunya yang setia. Tidak ada yang lain di muka bumi ini yang sanggup mengalahkan kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh sempurna bagi kami. Kesetiaan-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Engkau Allah yang setia, Bapa yang setia, Yesus yang setia. Engkau layakkan kami, Engkau beri kami perkenanan-Mu Tuhan. Bahkan hari ini Kau beri kami kekuatan yang baru, ada kesehatan, kami bisa terus beribadah melayani Engkau. Semua karena Engkau Bapa yang setia bagi kami. Tidak ada hal yang kami banggakan selain Engkau Yesus, satu-satunya yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ampuni dosa kami, Engkau ampuni segala keputusan kami, Engkau bahkan mengampuni cara berpikir kami yang salah. Engkau mengampuni tindakan kami yang keliru sepanjang minggu ini. Sungguh Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, buat jemaat-Mu yang hadir, maupun setiap kami yang menyaksikan siaran ini. Biarlah kami diberkati oleh Engkau. Pujian yang kami naikkan jadi dupa yang harum bagi Engkau Yesus. Maka sebentar kami akan kembali dengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar hari ini ada pelajaran-pelajaran yang baru yang kami bisa terima, ada pemahaman-pemahaman yang baru yang kami bisa dapati hari ini. Seiring kami ingin melangkah terus bergerak bersama dengan Engkau Yesus, dapat melanjutkan hidup kami untuk kami tetap setia sampai di akhir. Terima kasih Yesus, urapi kami, berkati kami, setiap kami siapapun di antara kami. Kami mau buka pikiran kami, buka hati kami seluas-luasnya, agar firman Tuhan yang hidup itu masuk dalam hati kami, tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore buat kita semua. Amin. Senang ketemu dengan jemaat yang kasih Tuhan. Ada beberapa jemaat yang tidak bisa hadir hari ini karena ada keperluan, karena ada sakit penyakit yang dialami, atau juga terhalang dengan cuaca yang tadi katanya dalam perjalanan. Jadi kita berdoa Tuhan menolong mereka. Amin. Nanti berdoa buat Sila, Tuhan campur tangan atas anak ini, sehingga anak ini bisa kembali sehat, bisa terus beraktivitas, melanjutkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Kadang kalau saya belum ketemu dengan hal yang pas itu, saya akan gelisah. Jadi saya selalu tanya gitu. Mungkin orang balasnya juga malas gitu ya, karena saya harus pastikan keadaannya seperti apa. Tapi kita percayalah Tuhan akan sembuhkan Sila dan bisa diberi kesehatan yang baru oleh Tuhan. Juga Tante Caroline, kemarin juga kami masih berkomunikasi, dan kami percaya Tuhan akan baik dalam hidupnya, terus menolongnya. Karena terkadang kegelisahan saya cuma itu aja. Kadang kalau bicara takut, saya cuma takutnya itu aja. Maksudnya jemaat Tuhan, orang-orang saya pernah kenal, saya berharap ketika mereka alami persoalan, alami sakit penyakit, agar mereka harapannya hanya tetap kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara semangat? Amin. Saudara semangat? Amin. Soalnya udaranya dingin banget ini. Haleluya. Saudara, sebenarnya dalam bulan-bulan ini kita mau belajar tentang karena musim kita tentang melimpah, masih belajar. Saya ingin kita belajar tentang bagaimana kita bisa melimpah dalam kita bermurah hati, dalam punya kemurahan terhadap banyak orang. Dan Tuhan ingin ajarkan kita sebenarnya perkara-perkara itu nanti. Tapi izinkan saya hari ini bicara tentang kesetiaan. Mungkin ini judul yang saudara tidak asing, atau mungkin saudara sering jumpai judul ini, kesetiaan.
Tapi firman Tuhan tuh itu selalu hidup. Jadi nanti siapa lagi nyampaikan, nanti mungkin dalam tahun berikutnya saya mungkin sampaikan lagi dengan judul yang hampir sama. Tapi kadang ada kebenaran-kebenaran yang selalu timbul. Amin. Itulah hebatnya firman Tuhan. Amin. Alkitab itu firman Tuhan tuh hidup. Lihat. Bisa satu perikop disampaikan dengan banyak hal kebenaran yang muncul dan gak pernah habis-habisnya. Itu yang saya bingung tuh. Saya kadang ketemu lagi dengan ayat yang sama, tapi selalu ada yang beda gitu. Kebenarannya selalu bertambah. Saya pikir iya juga ya, gak habis-habis loh. Kalau pikir-pikir gitu, walaupun kayak udah khotbah gitu, kadang-kadang saya cek, kayaknya saya pernah singgung, tapi beda lagi. Kadang-kadang suka membuat saya secara manusia, masa saya harus sampaikan ini? Tapi coba dilihat dari sudut pandang yang beda lagi, pasti sudut pandangnya Tuhan. Ternyata Tuhan munculkan lagi hal-hal yang baru. Oh iya, sama dengan ini. Siapa sih tidak tahu tentang kesetiaan? Semua saudara, saya pikir udah tamat lah tentang kesetiaan, betul ya? Apalagi kalau udah rambutnya putih, masa diragukan kesetiaan ya kan? Yang benar aja. Setia lu sampai rambut putih gini, masih ditanya setia apa enggak? Apalagi kalau sama istri, Pak Agus, Ibu Julia masih nanya lagi kan? Yang kamu setia gak sih sama Tuhan? Ya Tuhan, ini udah rambut udah putih nih, jantung aja udah Senin Kemis, jalan aja juga udah harus butuh bantuan, masih ditanya kesetiaan. Udah setia gitu kan? Apalagi kalau Oma Joklin ditanya juga tentang kesetiaan, wah kata Oma Joklin, udah saya tuntaskan kesetiaan. Kan kata firman Tuhan, sampai dalam susah, senang, dalam maut, memisahkan, udah maut, udah sampai pisah, setia nih saya nih. Amin. Tapi kita akan lihat ada sesuatu hal yang Tuhan ingin kita terus belajar tentang kesetiaan. Saudara, kalau bicara kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih. Itu sebabnya ketika ada orang yang bilang ia mengasihi tapi dia tidak setia, maka kita akan sulit untuk percaya apakah dia benar-benar mengasihi. Jadi kalau dia bilang dia mengasihi tapi dia tidak bisa setia, maka sulit kita percaya sama perkataannya dia bilang saya mengasihi. Kalau dia bilang saya mengasihi Tuhan, pokoknya saya mengasihi Tuhan, tapi kita temukan dalam perjalanannya tidak pernah setia. Ibadah gak setia, doa gak setia, ngapa-ngapain dia gak pernah setia. Pemuritan gereja lakukan, gak setia juga. Tapi dia bilang dia mengasihi Tuhan. Kadang-kadang itu membuat kita jadi sulit untuk percaya. Ini orang, dia siang gak sih, dia mengasihi Tuhan gak sih? Karena kalau orang mengasihi, kan harusnya gini, mau badai kayak, mau hujan, malah baru hujan. Basah dikit juga gak apa-apa, pakai payung, ya kan? Kan dulu bilangnya apa kalau udah cinta? Wih, laut kok seberangin, gak nyebrang laut. Benar gak? Paling lawan hujan doang. Tunggu di halte, saya tunggu, nah jalan tuh. Busway-nya. Sekarang saya tahu kalau saya naik ojek pasti basah kuyup. Tapi kalau naik busway kan saya nggak basah. Tapi hujan. Sampai saya Pulau Gadung. Sambung lagi sampai saya. Tetap saya bisa lanjutkan perjalanan. Amin. Apalagi kalau saya mau datang sama orang yang saya cintai. Wih, saya pastikan harus sampai. Wih, gunung kan kudaki katanya. Bohong banget kata Tuhan. Alah, baru Pak Haryanto umumkan 2 kali ya ketemu bulan ini. Udah mulai nih. Ini ngapain sih kita nih? Kamis lagi. Kapan Oma tidur ini? Katanya. Pak Haryanto pemuritan terus. Kayak kurang kerjaan nih Pak Haryanto ini katanya. Bukan kurang kerjaan. Saya justru gak pengen sebenarnya. Capek juga saya ngoceh mulu saya. Aduh, tadi aja masih pemuritan tuh. Ya udahlah, bisanya itu yang mereka, yang gak apa-apa, saya layani. 2-3 orang berkumpul, Tuhan itu hadir, udahlah. Amin. Tadi saya hitung 1, 2, 3, sama saya 4 lebih. Udah standar dengan Alkitab. Kita mulailah pemuritan. Amin. Saudara, kalau saudara bilang saudara mengasihi, maka saudara harus setia. Amin. Kalau saya dan saudara bilang mengasihi Tuhan, mengasihi umat Tuhan, maka saya dan saudara harus setia. Mana mungkin saudara bilang mengasihi pasanganmu, tapi saudara sendiri tidak pernah setia. Itu namanya betul gak? Bilang mengasihi, tapi tidak pernah setia. Itu bohong. Namun ingat bahwa dalam perjalanan hidup saya dan saudara, sesungguhnya yang membuat saya dan saudara ingat baik-baik, bisa tetap setia sampai hari ini, bahkan nanti seterusnya, mengakhiri tahun ini, terus lagi nanti masuk tahun yang baru.
Itu semua karena kesetiaan Tuhan. Dan kesetiaan Tuhan yang dia tunjukkan bagi saya dan saudara. Amin. Jadi saya bisa setia nih Pak Pendeta hari ini. Besok saya bisa setia. Saya terus setia. Iring Tuhan, melayani di gereja ini setia. Setia saya pokok lakukan segala sesuatu. Tapi jangan jadi sombong. Ingat bahwa iya saya bisa setia juga bukan karena saya. Tapi memang karena Tuhan lebih dulu setia sama saya. Amin. Maka di saat kita lemah, di saat kita takut, di saat kita seperti mau putus asa, namun selalu ada kekuatan dari Tuhan. Selalu ada penghiburan dari Tuhan. Bahkan dikatakan dia selalu datang untuk menolong saya dan saudara. Itulah kembali Tuhan terus menunjukkan bahwa dia setia bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Di saat kita lagi terpuruk, lagi terhimpit, ada persoalan tiba-tiba datang. Kita lagi susah, nggak punya uang, tapi karena kita ingat ada Tuhan yang setia, dia pasti tolong kita. Kita baca dulu ayat pembuka, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Maka kemarin saya bilang, Bu Meli dalam doa kemarin bicara tentang setia. Tapi dalam versi yang berbeda. Kata saya sudah siapkan firman Tuhan, selesai khotbah saya rampungkan di hari Rabu pagi, siang, itu tentang kesetiaan. Jadi nggak apa-apa, kita berarti belajar tentang kesetiaan di minggu ini. Ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ternyata selain kesabaran, selain apa lagi? Kemurahan, kelembutan, salah satu buah roh yang juga dihasilkan oleh orang percaya adalah kesetiaan. Dan sesungguhnya tidak mudah mencari orang yang setia. Karena ada berapa banyak kesaksian yang kita dengar. Ada keluarga hancur karena apa? Tidak setia. Ada anak-anak kehilangan figur orang tua karena apa? Tidak setia. Bahkan ada berapa banyak orang-orang yang melayani tapi akhirnya tidak setia. Hamba Tuhan yang besar, pemimpin pujian yang terkenal. Saya nggak perlu sebut, saudara cari sendirilah. Bahkan dulu zaman saya juga lagunya saya nyanyi itu. Saya lompat-lompat lagi waktu anak muda. Tapi sekarang perjalanannya tidak setia imannya. Saya kadang sedih juga tuh kalau dengar kisah gitu tuh, ternyata bukan saya jadikan gosip gitu. Buat saya itu sedih, kesedihan yang besar. Harusnya buat saya, karena dia standarnya udah terlalu jauh buat saya. Sampai saya aja suka sekali cara dia menyanyi, suka sekali ciptaan lagunya. Di zaman saya waktu lahir baru, itu lagu yang kita kalau udah nyanyi, lompat sana lompat sini. Pokoknya lompat sana lompat sini lah kalau udah nyanyi lagu itu. Tapi dulu ada nyanyi juga apa lagi? Aduh nanti saya sebut lagunya, saya saudara jadi tahu orangnya. Saya jadi spill namanya nanti, saudara cari internet, gosip lagi kita. Udahlah. Itulah kadang-kala loh, betul loh. Saya kadang lihat perjalanan nih, ini orang udah hebat. Sampai ada tulisan bukunya, ada buku-bukunya yang udah terkenal. Itu jadi dipakai rujukan, dipakai hamba Tuhan, dipakai untuk melayani loh. Saya juga kadang pernah baca, dapati bukunya. Iya ya, ini bukunya jadi berkat, jadi tuntunan kita melayani. Tapi dia dalam perjalanannya tidak setia. Bisa tiba-tiba bergesernya, mungkin kalau gesernya dikit nggak apa-apa. Sangat besar tiba-tiba gesernya. Akhirnya dia bisa bilang, pada akhirnya dia juga jadi ragu. Apa ya ada Yesus yang setia? Dia jadi ragu. Ada pribadi yang hidup itu tentang Yesus yang akan menyelamatkan banyak orang. Jadi ragu. Padahal dulu dia yang awal. Makanya betul genaplah firman Tuhan. Yang awal bisa nanti jadi yang terdahulu. Yang terdahulu bisa jadi yang awal. Amin. Jadi gak apa-apa saudara lihat kanan kiri bilang gak apa-apa sih saya startnya lambat ya. Baru sekarang kayaknya saya nyala-nyala nih. Tapi kata Tuhan gak apa-apa. Yang penting pelihara aja terus itu. Jaga aja terus apinya dengan baik. Gak apa-apa walaupun apinya pelan-pelan. Gak usah besar-besar. Tapi tetap nyala. Amin. Amin. Karena itu yang Tuhan mau. Kita sampai di garis akhir dengan setia. Tuhan mau saudara-saudara berjaga-jaga di situ. Untuk terus belajar setia. Setia dalam keluarga. Amin. Setia dalam pekerjaan, setia dalam sekolah, setia apa lagi? Setia melayani Tuhan. Karena itu gambaran seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Saya sendiri pun sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala harus terus berjaga-jaga untuk bisa tetap setia. Saya kemarin kesaksian, saya bilang sama waktu yang pemuritan di rumah, saya bilang,
Kalau orang lain jatuh dalam dosa, buat sesuatu kesalahan lah ya. Biasanya kalau orang paling dibicarakan sekian bulan. Tapi kalau ketika dia balik arah, dia bilang saya mau bertobat, mau sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan, dia mau berubah, dia tinggalkan yang pernah dia lakukan yang jahat itu, maka biasanya penerimaannya akan cepat mudah dan orang akan berkata, udahlah, namanya manusia, udah sekarang dia udah sadar, dia mau kembali lagi hidup. Itu saya bilang itu manusia biasa. Tapi kalau udah hamba Tuhan, hamba Allah, saya bilang sempat saya lakukan satu kesalahan saja, terus kesalahan itu sangat besar, nggak boleh harus dikerjakan oleh hamba Tuhan. Itu biasanya maafnya sampai dia datang, tidak akan ada maaf. Betul, saudara. Nggak mungkin lagi saudara bisa percaya saya menyampaikan firman Tuhan ketika saya buat sesuatu yang salah. Amin. Walaupun saya bilang saya udah berubah, udah setia lagi, jadi saya rukun lagi sama istri saya, tapi sulit. Maka saya bilang kemarin sama ibu-ibu, cuma dua keputusannya, antara dia bunuh diri, kalaupun dia nggak bunuh diri, dia ke gunung menyendiri, sudah nggak mungkin lagi dia bikin identitas baru, nggak akan mungkin lagi. Maka saya bilang tadi itu tuh, makanya ada kesaksian tadi di awal saya bilang ada bantuan gitu-gitu tuh. Mereka tuh dulu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi ketika ada satu kesalahan, sulit sekali orang bisa terima lagi. Mana bisa lagi dia akan bilang, Shalom, haleluya, saudara diberkati Tuhan. Orang udah susah tuh, udah susah tuh. Apalagi kalau bilang, ini lagu ubahan saya, udah susah tuh. Ubahan dia, saya tahu kartunya dia, udah susah tuh. Amin. Maka Tuhan bilang berjaga-jaga, jaga kesetiaanmu. Amin. Aku Bapa yang setia, yang tidak mungkin bikin kamu jadi gak setia, tapi kamu juga harus berjaga-jaga. Jangan jadi sombong, nanti kamu gak setia lagi. Saudara mau setia? 2 Timotius 2 ayat 13. Mari kita baca sama-sama ayat ini dengan kencang, biar kita gak ngantuk. 2 Timotius 2 ayat 13. 1, 2, dan 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Lihat tuh, luar biasa nggak? Sekalipun kamu nggak setia kata Tuhan, saya tetap setia karena saya memang setia. Gen saya setia, karakter saya sudah kuat, setia, tidak pernah bisa berubah. Orang lain bisa berubah, yang lain akhirnya jadi pengkhianat, saya tetap setia kata Tuhan. Sampai di kayu salib saya setia. Sekalipun nanti ada yang meninggalkan saya, tapi saya tetap setia. Sekalipun nanti ada yang tidak ngakui saya tetap setia di kayu salib. Amin. Tidak pernah berubah. Sekali dia setia, dia akan tetap setia. Nah kalau ayat ini muncul, bukan bicara tentang Tuhannya saja yang karakternya gak berubah. Kalau kita punya teladan karakter Kristus yang tetap setia, maka saya dan saudara juga harus punya karakter yang sama, tetap setia. Amin. Kanan kiri boleh berubah, dunia ini boleh berubah, maka semakin sulit, gak apa-apa, saya tetap setia. Tuhan mau jadikan saya dan saudara punya karakter yang sama, yaitu setia. Mari kita baca sama-sama kata-kata ini. 1, 2, 3. Sekalipun orang lain tidak setia. Amin. Sekalipun ini tidak dicatat oleh Alkitab, tapi catat di hati kita. Amin. Sekalipun orang lain tidak setia, saya harus tetap setia. Amin. Mazmur 145 ayat 13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Lihat, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu tetap setia. Dia bilang dalam segala perkataan dan perbuatannya. Saya dan saudara tidak punya hak untuk meragukan kesetiaan Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Tapi yang sering berubah siapa? Kita yang berubah. Amin. Tuhan tidak pernah berubah kesetiaannya, tapi yang sering kali berubah adalah kita yang berubah. Dan sering kali kita memang berubah-ubah, kata Tuhan. Hari ini kita bilang, pokoknya saya mau menyala-nyala sama Tuhan, tapi besok saya bisa berubah. Nah itulah manusia, selalu mau berubah. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau setia, setialah dalam perkataan juga dalam perbuatan.
Ketika saya juga setia, kata Tuhan, dalam perkataan dan perbuatan. Amin. Kalau saya bilang saya setia, Pak Pendeta, maka perbuatan kita juga harus menunjukkan kesetiaan kita. Amin. Kita akan lihat sejenak. Kata akar dari kesetiaan itu sama baik dari kata Yunani maupun dalam bahasa Inggris, yaitu disebutnya faith atau iman, sama dengan kesetiaan. Itu sebabnya orang setia bukan hanya orang yang menunjukkan dia mengasihi Tuhan, tetapi juga dia beriman kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar dia mengasihi Tuhan, tapi dia beriman kepada Tuhan. Dengan sederhana, orang yang tidak setia adalah orang yang imannya nggak mungkin bisa bertumbuh dengan baik. Tapi kalau dia setia, imannya pasti bertumbuh dengan baik. Amin. Karena itu bicara tentang iman. Iman saya dan saudara akan bertumbuh dengan baik kalau kita setia. Tapi kalau orang yang berubah, percayalah, saudara gak usah perlu hakimi dia. Lihat baik-baik perjalanan hidupnya, tidak akan pernah bisa bertumbuh. Kita dapati nanti di akhir tahun, ya gitu orangnya. 2000 masih 2 sampai 2030 pun kalau dia tidak mau sungguh-sungguh berubah, maka akan begitu terus. Walaupun KTP-nya Kristen, walaupun Natal dia datang, Paskah dia datang. Walaupun kalau ditanya kamu Islam apa Kristen? Kristen. Tapi Kristenan. Kayak gambar mobil-mobilan. Enggak pernah sungguh-sungguh. Makanya imannya mudah berubah. Apalagi kalau nanti dunia tawarkan bilang sulit loh kamu loh kalau enggak berubah. Kalau berubah pindah kepercayaan sukses, saya jamin. Pindah. Karena dia imannya tidak bisa bertumbuh. Maka Tuhan bilang, perhatikan baik-baik. Orang yang setia, kalau dikerjakan dengan setia, imannya akan bertumbuh kepada Tuhan. Amin. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tanpa kesetiaan, lihat, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lihat, sulit buat seseorang berkenan oleh Tuhan. Tanpa iman, tanpa kesetiaan, nggak mungkin kamu bisa berkenan. Mana bisa? Kamu sendiri nggak setia kok. Kamu nggak punya iman kok sungguh-sungguh. Kamu bilang kamu anak Tuhan, kamu bilang kamu orang Kristen, dibaptis jadi orang Kristen, menikah juga dengan cara Kristen, tapi perjalanan hidupmu tidak punya iman sebagai orang percaya. Kata Tuhan, mana bisa saya berkenan? Mana bisa turun perkenan saya buat rumah tanggamu, tata hidup pribadimu. Maka waktu kamu mengalami banyak badai persoalan, tiba-tiba datang semua orang mengalami hal yang sama. Lihat, ada orang-orang bisa bertahan kuat, kamu gak akan pernah bisa kuat. Bukan saya tinggalkan kamu, tapi karena kamu memang gak punya dasar kuat untuk bisa punya iman. Semua orang sama-sama mengalami nanti masa kekeringan. Saya dan saudara juga bisa mengalami sama-sama masa kekeringan. Tapi kita tidak pernah merasa kekurangan. Karena Tuhan tetap pelihara kita di masa yang sama sekalipun. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia bilang, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Amin. Saudara mau terima upah dari Tuhan? Sungguh-sungguh cari dia. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri apa? Baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Dia tuh cari orang baik itu banyak, betul nggak? Ketemu dengan orang baik, banyak orang baik. Apalagi kalau ada maunya, pasti baik banget. Kasih kado, kasih semuanya, kasih perhatian, kasih waktu, karena dia lagi punya kemauan, betul nggak? Kalau udah dicapai, saudara harus uji dia, betul nggak dia setia sama kami? Betul gak sih dia baik sama keluarga kami? Apa karena baiknya karena memang ada maunya nih? Besok kalau gak ada maunya lagi, udah maunya tercapai, belum tentu dia setia. Amin. Amin. Saya udah lewati masa-masa itu tuh. Maka saya waktu datang ke rumah orang tua, ini kan ada adiknya nih, tanyalah Mameta, gak pernah saya bawa martabak. Saya gak pernah cari-cari tahu mertua saya suka apa, gak pernah cari tahu saya. Ngapain? Betul apa betul? Ini tanya istri saya masih ada nih. Gak pernah tuh. Tapi sekarang, saya perhatian. Amin. 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 Saudara kayaknya belum paham nih.
Udahlah. Kadangkala yang di depan itu belum tentu. Tampil di depan itu jauh lebih baik. Amin. Kata Tuhan harus kita uji. Betul gak dia setia sama kita? Amin. Akan terlihat dalam perjalanan berikutnya. Seberapa dia setia memelihara apa yang Tuhan percayakan. Orang yang baik kata Tuhan banyak. Tapi cari orang setia gak banyak. Dan yang Tuhan cari bukan orang yang baik hati. Tetapi yang dia cari orang yang setia. Dan juga yang gereja Tuhan cari bukan sekedar jemaat yang baik, tetapi jemaat yang setia. Anak-anak muda, jangan hanya cari pasangan yang hanya jangan modalnya Pak Pendeta dia baik banget Pak Pendeta. Nyaman saya kalau sama dia ngobrol. Waduh, kalau saya udah ngobrol malam juga dia ladenin sampai gamen. Sekarang kan pacaran gitu kan? Apa ya? Ya gitu, sleep call, sleep video call. Jadi telepon masih hidup, orangnya udah tidur. Nanti bangun pagi, masih ada dia. Terlihat. Enak sih zaman sekarang emang ya. Bisa gitu. Iya, ya udah, kamu tidur aja udah. Iya, ditemani sampai setia. Pas sudah nikah boro-boro. Boro-boro. Bohong ya. Betul nggak? Lagi pacaran aja, mau video call tidur sampai ceweknya tidur dia temenin. Tiba-tiba dia bangun ceweknya pagi, dia dapati cowoknya masih setia. Udah bangun kamu, cia, tuh bohong tuh mulai tuh tipu tuh dia ada. Terus saudara bilang tuh sama semua orang, ini orang baik banget, ih baik, bohong kata Tuhan. Maka dia kasih firman Tuhan, cari orang baik banyak, orang setia no, amin. Terus pas kita ngobrol, kita ikuti perjalanan hidupnya, doa aja gak pernah. Kok tiba-tiba setia nungguin kita di telepon, sampai kita bangun pagi, dia aja gak pernah doa. Terus kita tuntut, kita berharap dia setia. Besok gak setia dia dalam rumah tangga kita. Bohong. Besok dia tinggalin kita. Dicari lagi orang yang bisa video call. Karena emang itu kelakuannya. Amin. Betul apa betul? Jadi anak muda yang belum menikah nih ya, jangan cari yang sekedar baik, yang nyaman-nyaman, bohong itu nyaman-nyaman. Udahlah, nyaman-nyaman. Nanti rumah tangga padang gurun semua baru gak nyaman nanti. Udah tenang aja, setia aja dulu sampai waktunya Tuhan. Amin. Jadi waktu nikah tuh enak dengan orang yang tunggu-tunggu Tuhan kirim. Maka apa? Bunyinya ayatnya jadi pas, semua akan indah pada waktunya. Amin. Bukan berarti gak ada ribut, pertengkaran ada, tapi bisa diselesaikan karena kita masih punya Tuhan yang setia. Haleluya. Jangan berharap untuk keluarga kita kelak setia kalau kita tidak belajar dari sejak sekarang kita setia. Wahyu 17:14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Lihat, perhatikan baik-baik ayat ini. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Karena ia adalah Tuhan di atas apa? Segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Wih, luar biasa. Yaitu mereka yang dipilih. Wih, yang menang siapa? Yang dipanggil, dipilih. Amin. Yang dipanggil banyak. Yang dipilih banyak, yang setia, berguguran satu. Terus yang menang, nggak menang. Gimana mau menang? Standarnya itu. Mana bisa kita bilang, ku kan menang, nggak setia kok. Aku dipanggil Tuhan, betul terpanggil, betul dipilih Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan. Setia nggak? Nggak setia. Gimana mau menang? Terus saudara mau menang gitu, lebih dari pemenang. Kata Tuhan, bohong. Yang bikin kamu menang tuh saya. Kamu gak pernah setia mau bilang menang. Dari mana ayatku bilang tuh, kamu menang kamu. Tapi ingat baik-baik, kamu tuh terpanggil, dipilih dan setia. Pasti kamu rebut kemenangan. Saudara mau menang? Saudara harus setia. Amin. Saudara mau menang? Saudara harus setia. Saudara mau lihat kemenangan di tahun ini? Setia saja. Nanti saudara akan saksikan kemenangan demi kemenangan terjadi. Amsal 19 ayat 22.
Lihat baik-baik nih ya ayatnya. Sifat yang diinginkan pada seseorang apa? Kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ayatnya sangat jujur. Sifat yang diinginkan katanya, yang dicari dari sifat setiap orang adalah kesetiaannya. Bahkan firman Tuhan bilang lebih baik gitu orang itu hidupnya. Gak apa-apa lah dia sederhana. Gak apa-apa lah sekarang dia masih miskin. Gak apa-apa. Yang penting dia setia. Daripada dia nanti udah gak sederhana, udah gak miskin, tapi hidupnya bohong terus, gak pernah lakukan kebenaran. Buat apa? Sibuk mengerjakan banyak proyek, sibuk punya pekerjaan, penghasilan luar biasa. Semua dicari sama seperti bangsa-bangsa yang cari. Tapi Tuhan lihat, dia lakukan kebenaran, gak pernah. Jangankan beribadah, doa aja belum tentu dia suami istri. Dia lakukan kebenaran nggak ada kebenaran lagi. Nggak ada perlu kebenaran Tuhan hadir di rumah tangganya. Nggak ada kebenaran Tuhan ditunjukkan buat anak-anaknya. Nggak ada, kata Tuhan. Lihat, nggak ada. Kenapa dia nggak pernah mau setia? Kata Tuhan, dia lebih daripada orang pembohong. Cuma bohong. Amin. Yang dia ikuti kebenaran siapa? Iblis, bapak pendusta. Yang sukanya bohong. Nanti kalau dikunjungin, Bu, Pak, masih jadi orang Kristen? Masih dong. Kami belum berubah di kakak. Kakak kami Kristen. Pokoknya Kristen sampai mati. Tapi bohong. Nggak ada kebenaran firman Tuhan yang dialami di dalam rumah tangga. Saudara, saya nggak anti kaya ya. Saya nggak bilang saudara saya doain saudara jadi orang miskin, nggak. Saya juga pengen jemaat GKI kaya semua, bener, serius. Biar saya bisa tidurnya lebih nyenyak lah, ya kan? Pas saya lagi bangun pagi habis doa ada yang ketuk, Pak, terus ada yang WhatsApp, Pak nomor rekening, wah kalau luar biasa tuh. Nih Oma dapat dari mana duitnya ya? Pokoknya Pak saya kan udah kaya sekarang. Wih itu dia. Saya juga pengen lah begitulah, betul nggak? Tapi ya saya disadarkan sama firman Tuhan. Daripada nanti jemaat mau kaya-kaya, tapi nanti tukang bohong semua ngapain? Betul. Ditanya aja doa ayo. Sibuk Pak, sibuk. Bapak nggak tahu sih. Ini kejar deadline. Lebih penting saya ketemu sama customer saya itu daripada ketemu sama Tuhan. Saudara mau kaya? Setia saja dulu. Kekayaan itu akan ngikutin. Amin. Saudara mau kaya? Tapi kayaknya nggak yakin saudara mau kaya nih. Saudara mau kaya nggak? Oh, tapi setia? Amin. Nanti kita lihat nih kebenaran, izinkan saya nih. Karena saya pengen kadang-kadang kebenaran nggak muncul. Hari ini muncul lagi dia. Padahal saya orang yang paling nggak pengen bicara ini. Tapi Tuhan bilang bicara ini tentang kesetiaan. Saudara, Tuhan gak peduli saudara itu mau kaya atau enggak. Tapi yang Tuhan cari adalah orang yang sifatnya setia. Karena orang bisa berubah ketika dia kaya atau berhasil. Tapi dia tidak akan pernah berubah jika dia tetap setia. Saudara, kalau kita mau jujur, siapalah kita ini? Betul ya? Kalau tidak ada Tuhan yang setia, saya bilang di awal, dalam perjalanan hidup saya dan saudara, maka hancurlah semua yang kita sedang bangun, yang sedang kita rintis, yang sudah kita kerjakan hari ini. Siapalah saya juga sebagai hamba Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan yang setia dalam pelayanan ini, siapalah kita? Betul nggak? Hanya Dia Tuhan yang setia, yang akan terus bekerja mengiringi pelayanan ini. Siapalah keluarga kita jika tidak ada Tuhan yang begitu setia memimpin dan melihara keluarga kita? Matius 23 ayat 23. Saya akan lihat ini. Izinkan saya menyampaikan kebenaran ini karena dia muncul tentang kesetiaan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang apa? Munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Lihat baik-baik ayat terakhir bilang apa? Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yuk kita ulang. Yang satu harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Apa itu yang dilakukan? Persepuluhan dari selasi, adat manis dan jintan harus kita bayar. Harus
Dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Amin. Mulai kendor amin ya. Amin. Saya segembala jarang menyampaikan ini. Ya ampun, Yesus sendiri sangat tegas sampaikan kebenaran. Sampai dia harus bilang itu loh. Sampai Yesus sendiri harus bilang itu. Yang lain, yang itu kamu harus lakukan. Harus lakukan. Amin. Jangan pernah ditawar. Mana ayatnya kata? Ini ayatnya. Harus dilakukan. Yang lain nggak boleh diabaikan. Kamu nggak bisa bilang kamu jadi orang baik, bisa mengasihi orang lain, peduli sama orang lain, tapi tanpa pernah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, bukan tentang angkanya uangnya, tapi tentang ketaatan kita untuk melakukan dengan setia. Amin. Tuhan nggak tanya angkanya. Makanya Tuhan bahkan lebih diberkati ketika ada seorang janda kasih persembahan. Dia bilang, saya sangat terberkati dengan janda ini. Dia kasih dengan kekurangannya. Buat dia yang ngasih yang lain biasa saja. Itu yang punya mobil 3, yang punya rumah di mana-mana, ada apartemen, itu ada usaha bisnisnya yang besar. Buat saya ngasih biasa saja. Kalaupun dia bisa bangun gereja, biasa saja katanya. Tapi ketika dia lihat nih, ini orang hidupnya tidak pernah minta-minta sama orang lain. Dia selalu mencukupkan diri dengan apa yang dia punya. Dan waktu dia punya yang kekurangan itu, ya dia percaya, dia persembahkan aja itu ke rumah Tuhan. Besok dia percaya Tuhan akan pelihara hidupnya. Amin. Itu yang membuat Tuhan Yesus diberkati. Berani banget ini janda. Dia gak pikirin besok dia makan apa. Dia gak pikirin apa nanti seminggu dia mau ngapain itu. Tapi janda itu kasih dengan kekurangannya. Dengan kekurangannya loh. Bukan dari kelebihan depositonya. Bukan dari penghasilan pensiunan. Tapi dari Amin. Saudara, kalau kita terima 1 juta, mudah ngasih 100.000. Betul nggak? Kasih perpuluhan 100.000 mudah. Tapi coba nanti waktu penghasilan 100 juta, 1 miliar. Yakin saudara mau kasih 100 juta? Saudara akan bilang, wow, kaya tuh Geki, enak aja. Ngasih 100 juta. Potong 10 juta aja. Kebesaran 100 juta, nanti kaget mereka. Pak Rianto bacanya nanti pingsan lagi. Maka kata Tuhan, ya udah, nggak bisa kaya. Karena hatimu masih ke situ. Tidak pernah bisa setia. Saudara, berapapun saudara punya hari ini, setialah. Sekali lagi, bukan tentang angka, tapi tentang kesetiaan. Tahun ini musimnya apa? Kelimpahan. Namun Tuhan juga sampaikan, bagaimana mungkin kamu bisa alami kelimpahan? Karena yang satu itu saja kamu sulit untuk setia. Sekarang kita akan belajar dengan singkat. Ada 2 poin saja besar. Jika saya dan saudara mau belajar tetap setia dalam perjalanan hidup ini, di tahun ini, maka pertama, mulailah dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Makanya saya nggak pernah percaya sama orang yang bilang, Pak Pendeta, kalau nanti bisnis saya berhasil, kalau nanti saya punya gaji, kalau nanti Pak Pendeta saya selesai sekolah nih, kalau nanti saya bekerja, saya dapat penghasilan, saya mau tabur buat gereja. Kenapa nggak sekarang dimulai? Amin. Amin. Bagaimana bisa kita percaya yang kecil aja dia nggak pernah belajar setia, nabur kok. Boro-boro nanti waktu dia terima yang betul. Yang kecil aja dia nggak pernah setia, nabur. Terus belum mau bilang nanti kalau saya nih, tuh lagi menebar kebohongan. Nanti nih pokoknya gereja saya urus. Itu yang di mimbar kita bikin seragam. Bohong semua itu. Betul. Saya tahu lah, saya dengar. Apa yang dikerjakan? Nggak setia. Karena yang kecil aja kamu nggak pernah setia kok. Mau bicara yang besar. Kalau lagi Tuhan nggak bicara angka, tapi belajarlah untuk mengerjakan. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Kalau saudara hanya sanggup hadir dan berdoa, setia dalam pemuritan dulu, sekarang masih dibekali, setia saja di situ dulu.
Nanti Tuhan akan pimpin kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Dia bilang, ini hambaku yang setia, saya mau pakai dia. Melalui hidupnya ada banyak orang diberkati. Saya tadi bilang sama si Caca, udah kamu terus saja kita belajar. Tanya, betul nggak kamu keputusannya ikut Yesus? Jangan nanti kalau udah kita lakukan semuanya prosesi, kamu mundur. Buat saya simple, sederhana kok baptisan itu. Tapi yang terpenting bukan itu. Perjalanan berikut yang penting. Bukan tentang prosesinya, tapi perjalanan hidupmu mengiring Tuhan. Setia nggak kamu nanti? Nah, dari kecil sekarang belajarlah. Belajar, tanya dalam hatimu, doa yang kecil, bangun doa, Tuhan Yesus dengan bahasa kamu aja. Nggak usah tanya-tanya orang gimana cara berdoa. Dengan bahasa kamu aja, kalau mau ngomong gimana, ngomong aja sama Yesus. Bilang, Tuhan Yesus, saya ini kan pengen kenal kamu cara pribadi. Kayak apa sih kamu? Betul gak sih kata orang kamu hidup kayak apa sih? Biar nanti dia datang bicara sama kamu. Amin. Jika nanti ada firman, kita sama-sama bahas dalam pembelajaran kita setiap minggu. Saya bilang, sampai nanti waktu Tuhan selesaikan kita. Saya gak mau buru-buru kamu bikin baptis. Dan saya gak mau suruh kamu keputusan juga sekarang. Tenang saja. Tenang saja. Emang kamu pikirin ngapain kejar target ke situ? Baptis itu bukan dari otomatis. Udah pasti orang Kristen. Bohong. Besok kamu bisa tinggalkan Yesus. Amin. Jangankan dibaptis. Saya kan tadi udah bilang di awal. Udah hamba Tuhan. Betul gak? Udah penyanyi terkenal. Ciptaan lagunya banyak memberkati orang. Tapi bisa tinggalkan Tuhan. Jadi gak ukuran itu. Ukurannya adalah apakah saudara mau setia dari hal-hal yang kecil. Amin. Setialah dari hal-hal yang kecil. Amin. Datang ke gereja lebih awal. Setialah. Puji Tuhan kalau masih disiapkan kendaraan. Kalaupun gak ada kendaraan, setia sajalah. Amin. Tuhan pasti setia buat kita. Amin. Yang kedua, yang terakhir, jangan pernah mendua hati. Saya nggak tampilkan ada ayat di sini. Saudara nanti cari sendirilah. Yesus banyak bicara tentang mendua hati. Orang dua hati itu nggak akan pernah dapat apa-apa. Tidak akan pernah dapat hasil apa-apa. Mudah banget diombang-ambingkan. Maka Tuhan bilang jangan pernah mendua hati. Tuhan berkati saya dan saudara dengan maksud supaya kita tetap ingat Dia. Amin. Dia buat kita sukses agar Dia mau kita ingat Dia. Amin. Dia buat kita menang karena Dia mau kita ingat Dia. Dia sembuhkan kita dari sakit penyakit karena Dia mau kita ingat Dia. Itu aja. Dia gak ada mau apa-apa. Dia cuma mau apa? Ingat aja aku. Aku yang udah sembuhkan kamu. Aku yang tolong kamu. Aku yang bikin usahamu berhasil. Aku berkati pekerjaanmu. Aku yang bisa buat kamu bisa terima penghasilan besar. Aku yang buat itu. Ingat aku, kata Tuhan. Saudara kira-kira gini nih. Saya contoh yang sederhana lah. Ini kan kita orang waras semua ya. Saudara orang waras ya? Siapa di sini orang waras? Ya angkat tangan nih. Saudara mulai ragu ya? Saya waras apa enggak ya? Jangan-jangan saya enggak waras ini. Saudara orang waras kan? Amen. Ini orang waras nih, orang waras nih. Ini orang waras ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita punya anak, punya keturunan, nggak mungkin nih. Nina bawa ke sekolah. Nah, nanti sekolahnya di sini ya. Nah, Papa Mama udah atur kamu di sini. Nanti kamu lanjut SMK di sini, SMA. Lanjut nanti kuliah, kami udah persiapkan sampai sini. Kira-kira kalau udah kita kerjakan itu, kita punya maksud dengan apa? Nah, nggak apa-apa nak. Nanti anak kalau udah sukses lupa kami nggak apa-apa. Kami rela. Kira-kira gitu nggak? Hah? Nggak apa-apa lah. Kami rela kok. Nggak semua kan kami bisa miliki. Ya udah, kalau nanti besok berhasil, sukses, punya pekerjaan, sukses jadi manajer, jadi direktur, lupa mama, lupa papa, nggak apa-apa nak. Kami memberikan dengan tulus hati kok. Apa iya gitu? Halo? Pasti saudara sedih, betul nggak? Sedih, saudara datang, Pak Rianto, anak saya Pak Rianto. Sekarang dia udah berhasil nih. Sekarang di mana? Saya nggak tahu di mana dia berada. Dia lupa sama saya. Udah berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun. Tersiksa batin saya. Itu orang yang waras, betul nggak? Iya waras lah. Sedih lah kalau anaknya lupa sama dia, betul nggak? Betul apa betul? Benar nggak sih? Kan kita pengen anak kita juga ingat kita, betul nggak?
Minimal dia walaupun nggak bisa balas apapun, tapi dia ingat pulang. Iya, dia tahu itu orang tuanya. Amin. Sekalipun mungkin kita jadi orang tua nggak pernah minta apa-apa dibeliin kalau ulang tahun, enggak. Tapi minimal masa dia nggak tahu kembali lagi sama kita, terus bilang Pak, makasih ya. Saya bisa sekarang begini tuh karena papa mama loh. Amin. Itu orang yang waras, betul nggak? Tuhan tuh, aduh, udah luar biasa baik sama kita, betul nggak? Dia bilang aku sembuhkan kamu. Udah aku tahu kamu lagi kekurangan, aku cukupkan. Terus masa kamu lupa sama aku? Itu tega nggak? Tega banget. Untung Tuhan gak bilang, oke lah, seperti dunia yang lakukan. Aku kutuk kamu jadi batu, seperti maling kundang. Coba bayangkan gitu tuh. Lagi kita sibuk-sibuk, lagi mesra-mesra di Hollywood, di luar negeri, jadi batu gitu. Pas foto-foto jadi batu. Terus ditemukan batu dua pasangan suami istri. Ternyata karena dia lupa sama orang tuanya, dikutuk dari surga. Wih, puji Tuhan, Tuhan kita baik. Amin. Dia bilang itu cuma legenda, bohong-bohong itu. Kasih setia saya sampai selama-lamanya. Tapi nanti kamu akan terima upahnya ketika kamu tidak setia. Maka selanjutnya kamu akan punya keturunan yang sama, tidak pernah setia. Saudara mau ingat Tuhan? Saudara mau ingat Tuhan? Jangan mendua. Minggu lalu kan saya udah khotbahkan. Saudara mau capai apapun di dunia ini, ingat baik-baik. Saudara harus kembali sama Tuhan. Amin. Saudara kadang kala kerja keras di situ, saudara keras di situ. Nggak apa-apa, kata Tuhan. Saya ciptakan kamu nggak boleh jadi pemalas. Makanya ada ayat bilang orang malas jangan kasih makan. Kamu harus rajin. Tapi ingat, rajinmu jangan dipakai hanya rajin bekerja. Kamu kumpulkan semua. Kamu pikir, kamu pastikan agar nanti yang sesuatu yang nggak pasti itu jadi pasti. Pada kata Tuhan nggak ada. Hanya aku yang bisa bikin kepastian. Kalaupun kamu tabung, kamu simpan, yang kamu akan pikir nanti cukup sampai 10-15 tahun, bohong itu. Nanti itu akan hilang. Kayak apa katanya? Seperti kayak ada sayapnya, terbangnya tinggi kayak Raja Wali. Kamu sulit untuk mencapainya. Karena terbangnya bukan terbang merpati. Terbang merpati masih bisa. Nanti dia ke bank, kamu giring-giring, dia datang lagi uangnya. Kalau udah Raja Wali, hilang sampai itu ujung gak kelihatan. Amin. Tapi kalau saudara sungguh cari Tuhan, ingat nama Tuhan, Dia akan terus menjaga kita. Malaikat surga akan jaga semua penghasilan saudara. Amin. Terus ada saat-saat tertentu saudara mungkin paceklik, saudara sedang kekurangan, saudara mungkin sedang alami musibah yang luar biasa. Pekerjaan saudara tertutup seperti itu, tapi Tuhan enggak. Aku kan pelihara. Aku pelihara nih, tenang aja. Masih banyak nih persediaan di sana. Amin. Masih terlalu banyak persediaan yang kamu dulu kumpulkan, aku tetap kumpulkan. Aku enggak ambil itu karena bukan bagianku, itu tetap bagian kamu. Terus saja terus. Amin. 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 Maka saya bilang nanti orang bisa semua kekeringan, tapi jemaat GG akan tetap melimpah-limpah. Karena saudara setia mengiring Tuhan, setia lakukan firman Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Dia memberkati kita. Dia beri kita kemenangan. Saudara mau setia? Amin. Setialah sampai akhir. Setialah, pegang firman Tuhan. Lakukan itu dengan setia. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, mengakhiri firman Tuhan dan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kita percaya Tuhan yang memberkati kita. Kami mau memilih tetap setia Tuhan, apapun. Sampai akhir hidup kami, sampai kami menutup mata, kami tetap mengasihi Tuhan, kami tetap setia. Katakan bersama-sama, ada saatnya yang kualami. Terima kasih. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi Tuhan.
yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia, Untuk tetap setia. mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan sampai akhir hidupku Tuhan. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. biar kau dapat Biar kau dapati hambamu yang setia. Sekali lagi kita akan pujian bersama-sama. Ada saatnya Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. ada saatnya yang ku hadapi, Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. angkat tangan kita bersama-sama. Sekali lagi katakan sampai akhir Tuhan. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, Melayanimu Tuhan melayanimu seumur hidupku. sampai ku menutup mata, Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu Tuhan. tetap mengasihimu. Haleluya, biar kau dapati ku hambamu, Hambamu yang setia. sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidup, Ini jadi doa kami Tuhan Yesus, ku kan tetap menyembahmu Yesus. menyembah, Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami Tuhan, melayani seumur hidup kami setia Engkau Tuhan. seumur hidupku. Sampai ku menutup mata Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai ku menutup mata, Haleluya. ku kan tetap mengasihimu. Biar kau dapati Tuhan Biar kau dapati hambamu yang setia. hambamu yang setia. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang setia Tuhan. Amin, amin, Yesus. Biarlah kami tetap setia di hadapan Engkau Yesus. Amin, haleluya. Sampai akhir hidup kami. Amin, Sampai waktunya kami juga menutup mata. amin, Engkau dapati kami setia Tuhan. amin, Yesus. Terima kasih. Bukan tentang apa yang kami cari, Amin, bukan tentang juga apa yang kami berikan kepada Tuhan, amin, Yesus. tapi semua tentang kesetiaan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan katakan ini karakterku yang setia, Haleluya, Yesus. ini sifatku yang setia. Haleluya.
Milikilah karakter yang setia. Amin. Milikilah sifat yang setia. Amin. Tidak pernah diombang-ambingkan oleh apapun. Amin. Tidak akan pernah berubah oleh keadaan apapun. Amin. Keadaannya boleh datang, situasinya boleh datang, kesulitannya boleh datang, kata dia. Terima kasih. Tapi kamu harus tetap setia. Amin. Karena aku Terima kasih. Tuhan yang setia, Amin. yang tidak pernah berubah Haleluya. sampai selama-lamanya. Amin. Yesus. Saudara kasih Tuhan, tetaplah setia. Haleluya. Kalau saudara sudah ambil keputusan dalam hidup mengiring Tuhan, Terima kasih. saudara juga sudah ambil keputusan dalam melayani Tuhan di tempat ini, Haleluya. mengasihi Tuhan sungguh-sungguh di tempat ini, mengasihi sesama, mengasihi saudara seiman. Kalaupun mungkin ada perselisihan, ada perbedaan, sudah selesaikan dengan baik. Setialah di situ. Amin. Amin. Yesus. Kalau ada hal-hal yang saudara harus berbaharui dari Tuhan, berbaharuilah Amin. agar Tuhan memberkati kita, Haleluya. agar Dia beri kita kemenangan. Amin. Haleluya. Dia tahu keperluan kita. Haleluya. Yesus tahu kesusahan kita. Yesus tahu penderitaan kita. Yesus tahu waktu kita bergumul tentang sakit penyakit. Oh, terima kasih. Tapi terkadang Dia ingin kita juga tetap setia di sana. Amin. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau berkati jemaat-Mu. Biarkan kami terus setia bersama-sama. Amin. Amin. Kami setia membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Kami setia tetap ada di dalam gereja Tuhan. Amin. Sekalipun nanti mungkin kami juga melewati masa-masa yang sulit, musim-musim yang kering yang semua orang akan alami. Ada perang di mana-mana, seperti firman Tuhan sudah katakan. Kerajaan demi kerajaan akan berperang, bangsa demi bangsa akan berperang. Tuhan sudah kasih peringatan itu dengan baik. Tuhan kasih peringatan itu jelas kami. Tapi kenapa banyak orang percaya tidak menyadari itu? Ya Tuhan, tolong. Sebelum Tuhan genapi, Tuhan lebih dahulu bilang saya kasih itu peringatannya. Ketika kamu lihat, ketika kamu dengar itu, ingat bahwa saya akan datang. Amin. Amin. Dan waktu saya datang ke Tuhan Yesus, aku akan cari orang yang setia. Amin. Haleluya. Aku akan berurusan sama orang yang setia. Makasih. Aku akan lindungi orang yang setia. Jauhkan mereka dari mara bahaya. Jauhkan mereka dari kesulitan-kesulitan yang besar. Ya Tuhan Yesus. Bawa mereka penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Amin. Makasih. Sungguh-sungguhlah saudara ikut Tuhan. Amin. Ceritakan kepada keluargamu, anak-anakmu, generasi-generasi selanjutnya bilang, kau gak bisa hanya begini terus. Haleluya. Kau harus punya Tuhan yang setia. Amin. Amin. Kalaupun hari ini kamu sepertinya baik saja, tapi bukan berarti nanti kamu bisa pasti sampai ke depan bisa baik. Sekalipun mungkin rumah tanggamu hari ini sepertinya baik, tapi ingat tidak akan pernah ada baik ketika Tuhan tidak ada setia di situ. Bawa keluarga kita agar mereka juga punya Tuhan yang setia di dalam rumah tangga mereka. Buat anak-anak mereka ada Tuhan setia yang mereka hormati. Amin. Yesus, terima kasih. Ingatkan mereka Terima kasih. sehingga hanya bukan kita saja yang nanti alami kelimpahan dari Tuhan, tapi seluruh generasi-generasi selanjutnya, Amin. seluruh keluarga besar kita, orang-orang yang kita cintai, mereka pun masuk dalam perjanjian Tuhan, Amin. masuk dalam penggenapan Tuhan. Amin. Amin. Yesus. Saudara kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. tidak memang mudah untuk kita setia, Ya. tapi kata Tuhan, asal kamu ambil keputusan saja, Tuhan akan beri kita kekuatan untuk setia. Amin. Bukan karena kita hebat untuk setia, bukan gagah-gagahnya kita, bukan, tapi karena ada Yesus yang setia. Amin. Amin. Yesus. Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu di tempat ini. Amin. Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus. Ajari kami terus dengan firman-Mu. Haleluya. Kuasai hidup kami dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Hingga Kau akan datang kedua kali. Haleluya. Engkau akan datang dan bertemu dengan kami yang setia. Amin. Terima kasih. Kami masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Amin. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Engkau yang menolong ketika kami sesak. Engkau yang menolong ketika kami terhimpit. Ketika hati kami sedih, Engkau yang tahu. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Engkau Yesus yang menolong kami. Amin. Amin. Beri kami kemenangan. Amin. Beri kami kemenangan Tuhan. Amin. Amin. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, sebelum saya akhiri ibadah hari ini, kita mau angkat doa dulu buat jemaat kita yang tidak hadir. Tuhan berkati mereka, pulihkan keadaan mereka. Amin.
Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Tolong mereka Tuhan. Beri mereka kekuatan. Beri mereka kesanggupan untuk melewati keadaan hari-hari ini. Mungkin mereka juga sedang alami kekurangan hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sumber kecukupan buat mereka. Kami mungkin terbatas untuk membantu mereka, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus tidak terbatas. Sanggup memberkati hidup mereka, sanggup memberkati rumah tangga mereka, memberkati makan minum mereka, memberkati pakaian-pakaian mereka, memberkati anak-anak mereka dalam sekolah. Semua cukup karena ada Tuhan di dalam. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Jagai anak-anak kami, jagai keturunan kami Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk. Biarlah anak-anak kami punya masa depan yang cemerlang di hadapan Tuhan. Kelak mereka menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mereka jadi keluarga-keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan, setia mengiring Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati kami sepanjang minggu ke depan. Urusan-urusan kami, pekerjaan-pekerjaan kami, usaha yang mungkin kami sedang ingin bangun, pelayanan-pelayanan kami sebagai ibu rumah tangga. Berkati kami Bapa. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, hingga keputusan-keputusan yang kami ambil setiap hari semua berdasarkan dari firman Tuhan. Tuhan, Engkau baik buat kami. Iringin kami Tuhan, kami sampai di rumah dengan selamat. Kendaraan apapun kami tumpangi semua dalam berkat Tuhan. Bahkan sebelum kami berpisah dari gereja ini, ada makanan minuman yang disediakan. Tuhan Yesus, Engkau yang menguduskan, memberkati. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan dengan penuh harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan. Haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar perbuatanmu. Sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh besar kekuatanmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah keselamatan.